Afghanistan sudah 40 tahun. Presidennya hafal Quran. Profesor Dr. Burhanuddin Rabbani, tamatan Al-Azhar, dibunuh. Kafir katanya. Ada penyanyi perempuan dibunuh karena perempuan nyanyi haram. Tapi kalau bunuh nggak haram. Jadi kalau kita di sini usir ideologinya lah. Usir ideologinya. Kalau orangnya silahkan pilih masuk ormas Islam yang ada ini. Dalam bernegara, Allah dan Rasulullah SAW tegas melarang tindakan melawan pemerintah yang sah. Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan, man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi membela negaranya, mati syahid. Sama dengan membela agama. Wa man khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada negaranya, boleh dibunuh. Rabbana ufana bima latana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karoma warzuqil kulla halalan da'iman wa akhilla aqiyya ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla syarr nuhdha bil khairi wa nufa kulla syarr. Keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia yang aman, damai, makmur, sentosa adalah merupakan fadlun minallah, anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Wajib kita syukuri dan wajib kita rawat bersama selama-lamanya. Di saat negara-negara di dunia mengalami kekacauan politik, keamanan, ekonomi dan sosial, alhamdulillah Indonesia masih dalam kondisi baik dan terus membaik. Afghanistan sudah 40 tahun. Presidennya hafal Quran. Profesor Dr. Burhanuddin Rabbani, tamatan Al-Azhar, dibunuh. Kafir katanya. Ada penyanyi perempuan dibunuh karena perempuan nyanyi haram. Tapi kalau bunuh nggak haram. Alhamdulillah Indonesia tidak seperti ini. Di Irak sudah 30 tahun, Suriah 20 tahun, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai. Somali bubar, negara yang bangkrut. Somalia 100% Muslim, 100% madhabnya Syafi'i, Somali itu. Dan negara-negara yang lain. Alhamdulillah kita masih bersyukur Indonesia dalam keadaan fistiqrar dan watmi'nan ala kulli hal. Maka siapa saja yang membuat kekacauan, siapa saja yang melawan pemerintahan yang sah, siapa saja yang mencoba merongrong ideologi Pancasila, siapa saja yang promosikan ideologi khilafah, atau siapa saja yang merampok sumber daya alam dan merugikan negara, mereka adalah musuh agama dan musuh negara. Allah berfirman dalam Al-Quran, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, ada 3 kelompok. Satu munafikin, orang munafik. Walladzina fi qulubihim marad,
yang hatinya penuh dendam, iri, dengki. Dan yang ketiga yang bikin ribut di kota Madinah. Wal murjifuna fil Madinah lanughriannaka bihim, usir Muhammad. Jangan biarkan mereka tinggal di Madinah. Jadi kalau kita di sini usir ideologinya lah. Usir ideologinya. Kalau orangnya silahkan pilih masuk ormas Islam yang ada ini. Dalam bernegara, Allah dan Rasulullah SAW tegas melarang tindakan melawan pemerintah yang sah. Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan, man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi membela negaranya, mati syahid. Sama dengan membela agama. Wa man khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada negaranya, boleh dibunuh. Walaupun Kiai Hasyim tidak mengatakan kafir, enggak mengatakan kafir. Islam tetap Islam, tapi boleh dibunuh. Namanya bughat kalau dalam fikih. Oleh karena itu, mari kita bergandengan tangan bersama-sama menjaga merawat keutuhan keselamatan negara yang kita cintai ini. Mewariskan dan mengkonsolidasikan semangat kebangsaan ke dalam seluruh jiwa warga bangsa Indonesia adalah sebuah keharusan yang bersifat mendesak dan harus disegerakan. Kita tidak boleh terlambat dan kalah cepat. Dan jangan lupa, atau kita harus tahu, nasionalisme yang dicetuskan oleh para ulama, Kiai Hasyim, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Agus Salim, bukan nasionalismenya Ernest Renan yang sekuler, bukan nasionalismenya Mitchell Aflaq yang sosialis, tapi nasionalisme Hasyim Asy'ari nasionalis religius. Maka terkenal dengan ungkapan jargon hubbul watan minal iman. Nasionalisme bagian dari teologi, iman kepada Tuhan. Kita sedang berhadapan dengan ancaman, tantangan, gangguan, hambatan dari dalam dan luar negeri yang sangat serius. Tsunami ideologi asing yang anti Pancasila telah meracuni generasi bangsa dan bergerak melalui multi channel. Blok-blok peradaban tengah merangsak melakukan hegemoni dan memaksakan kehendaknya melalui berbagai upaya. Benih-benih radikal intoleran sedang menguat, mengkoyak kebinekaan. Dan saya sebagai komut KAI kaget betul. Ternyata di KAI ada teroris. Kita kecolongan betul. Dan tampangnya tidak mencurigakan. Ganteng, tanpa jenggot, enggak berjenggot, enggak. Jidat enggak hitam, biasa. Itu petugas langsir di stasiun Jakarta Pusat. Ternyata teroris. Dan saya yakin Pak Wisnu masih ada di beberapa BUMN. Masih banyak, atau masih ada lah, masih banyak. Jangan selalu beralasan kecolongan terus, pari-pari kecolongan lagi. Masa kecolongan terus-terusan? Sejak screening sebenarnya harus di rekrutmen pegawai BUMN terutama. Harus betul-betul di samping kapasitas, sama skill, juga integritas, anti kekerasan, anti radikalisme dan terorisme. Benih-benih radikal intoleran sedang menguat, mengkoyak kebinekaan. Ketidakpuasan publik dan ketidakadilan tengah digoreng dan menjadi komoditas kaum intoleran. Praktek keserakahan dan monopoli tengah menguasai seluruh mata rantai sumber daya sehingga ketimpangan mudah dipersepsikan menjadi semakin menganga. Momentum politik di depan mata, turbulensi harus segera kita mitigasi. Maka menjadi wajib hukumnya untuk menciptakan kondisi sosial, kultural, and political engineering agar kondisi objektif dan kondisi subjektif serta momentum psikologis tidak bertemu dalam ruang-ruang sindikasi jahat yang berpotensi menghancurkan negara kita ini. Harus kita ambil pelajaran
mengapa terjadi Timur Tengah yang kita lihat sekarang ini. Harus kita pahami itu. Belum tentu, jangan harap, bukan hanya belum tentu, jangan harap Islam akan bangkit dari Irak yang sampai sekarang masih perang saudara. Jangan harap Islam akan maju dari Suriah yang dulu ibu kota pertama dinasti Bani Umayyah. Jangan harap sekarang kita menunggu Islam akan maju dari Suriah. Jangan harap Islam akan maju dari Libya. Insya Allah Islam akan bangkit dan akan bergerak peradaban, kemajuan, nilai-nilai Islam dari Indonesia. Mari kita jadikan Indonesia qiblatut thaqafah wal hadarah. Bukan qiblatus sholah, bukan, nanti ada. Bukan qiblatus sholah, bukan, qiblatut thaqafah wal hadarah. Yang bisa menjadi contoh budaya, integritas, akhlakul karimah. Mengingat urgennya tindakan mencintai dan membela negara atau tanah air, Al-Quran pun pernah bersumpah dengan negeri. La uqsimu bihadzal balad. Saya bersumpah demi negeri Mekah ini. Coba, jadi kita bersumpah dengan tanah air juga enggak apa-apa. Al-Quran sudah, Tuhan juga bersumpah dengan tanah air, kota Mekah waktu itu. Problematika kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan harus segera disolusikan dan tidak boleh dibiarkan berlarut. Benang kusut ketidakadilan sosial yang masih ada harus segera diurai. Semangat gotong royong dan solidaritas sosial harus diperkokoh. Semangat menjaga keberlanjutan pembangunan dan pembangunan berkelanjutan harus dijunjung tinggi dan ditegakkan agar berbagai upaya kemajuan peradaban yang telah dicapai dan peta jalan pembangunan Indonesia yang telah ada tidak mandek, tidak berhenti atau mengalami kemunduran. Masih ada waktu dan kini saatnya para ulama, umara, agnia dan du'afa harus bersatu padu, kembali bekerja bersama untuk memperbaiki keadaan, melanjutkan pembangunan dan mewujudkan cita-cita suci kemerdekaan yang telah ditancapkan Founding Fathers bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur dan beradab. Tidak boleh saling menyalahkan apalagi saling bermusuhan. Sekali lagi saya sering menyampaikan ayat Quran. Sekali lagi firman Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Saya heran pada orang yang saya heran kalau ada orang yang mencaci maki non muslim, apa enggak pernah baca ayat ini ya? Baca juga sih. Saya yakin baca, pinter-pinter kok. Jangan sekali-kali kau mencaci maki non muslim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan mencaci maki non muslim. Fayasubbul adwa bighairi ilm. Maka mereka akan mencaci maki Allah. Nanti bangsa ini bangsa yang saling, bangsa yang tukang caci maki. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Karena Allah memberikan kebanggaan kepada masing-masing umat, masing-masing kelompok, masing-masing agama memiliki kebanggaannya masing-masing. Harus kita hormati. Tidak boleh kita mencaci maki. Ini Al-Quran ini. Para ulama, umara, agnia dan du'afa harus berbagi peran untuk menuntaskan misi pembangunan dengan memprioritaskan agenda kerakyatan, keadilan sosial dan mewujudkan legasi yang lebih maslahat untuk masa depan. Terus terang saja, Pancasila, sila yang paling jauh panggang dari api, apa api dari panggang? Yang jauh panggang itu sila kelima. Sila pertama lumayan, sila kedua membaik, sila ketiga maju, sila keempat oke, sila kelima keadilan sosial. Itu yang masih sampai hari ini jauh panggang dari api. Wallahu alam kapan itu? Apa menunggu Pak Mahfud jadi presidennya? Ulama menjadi garda depan dan menjadi sabuk pengaman sosial dan spiritual. Umaro bekerja menuntaskan dan mengamankan kebijakan yang berpihak dan merakyat. Agnia, konglomerat, menyumbangkan sumber dayanya untuk pembangunan. Du'afa, rakyat kecil, membantu doa
dan serta mendukung berjalannya pembangunan, semua punya peran strategis yang saling melengkapi, tidak boleh saling menegasikan. Agenda-agenda kerakyatan, baik yang terkait dengan kedaulatan pangan, sandang dan papan, kedaulatan energi, maupun konservasi lingkungan hidup harus diprioritaskan agar ekonomi mikro dapat terus bergerak dan tidak ada ketergantungan dengan pihak asing. Agenda keadilan sosial yang terkait penyelesaian sengketa agraria, tata ruang dan pertanahan. Kasus tanah sudah merupakan tragedi nasional. Di mana-mana, terutama di kota besar. Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, di mana-mana ada kasus tanah. Sudah merupakan tragedi nasional. Berganti menteri, belum ada kemajuan yang signifikan. Penyelesaian sengketa agraria, tata ruang dan pertanahan, sengketa hukum dan peradilan harus terus dikawal dengan ketat agar masyarakat mendapatkan jaminan keadilan. Agenda legasi yang lebih maslahat atas monumen pembangunan harus dituntaskan dan atau harus segera disolusikan agar tidak menjadi beban bagi generasi yang akan datang. Spirit nasionalisme religius, spirit religius nasionalisme harus terus dijaga dan digelorakan agar arah visi bangsa ini tidak melenceng dari apa yang telah dicanangkan oleh para leluhur kita, terutama para ulama dari berbagai ormas Islam yang lahir sebelum kemerdekaan. Ini kebanyakan ormas-ormas yang ada ini lahir sebelum kemerdekaan. Para pendiri bangsa yang terdiri dari berbagai ulama, dari berbagai ormas, sudah sepakat bahwa Indonesia merupakan negara Darussalam, bukan Darul Islam. Negara yang damai, yang merekrut semua komponen yang ada, lintas agama, lintas suku, lintas etnis, lintas budaya. Selamat datang Pak Irjen Meritsyam. Pemilu tahun 2024 sudah ada di depan mata. Semua harus bergandengan tangan mewaspadai kemungkinan terjadinya turbulensi dengan melakukan mitigasi sosial dan menjaga keamanan lingkungan agar virus radikalisme, intoleran dan virus liberalisme, money politik tidak menjadi pemantik bagi konflik sosial dan konflik politik berkepanjangan. Oleh karena itu dibutuhkan kesukarelawanan dan kesetiakawanan sosial untuk mengawal dan menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Melalui momentum ini, kami LPUI dan LPOK mendeklarasikan keberadaan jejaring aksi dan gerakan politik keumatan, apa yang namanya ini? Gerpolindo, Gerakan Politik untuk Indonesia, yang didedikasikan untuk menjadi jangkar politik kebangsaan untuk mengawal pemilu damai, aman, dan demokratis. Gerakan ini terbuka dan siap bergandengan tangan dengan pemerintah, terutama dengan Polhukam, Kepolisian, BNPT, Kemendagri, dan atau bersama-sama multi pihak untuk bekerja mengawal pesta demokrasi dan mencerdaskan kehidupan politik kebangsaan yang maslahat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tunjukkan kita bangsa Indonesia dewasa dalam berpolitik. Sekian partai politik bersaing, berlomba dengan damai. Begitu pula nanti Pilpres berjalan dengan rukun damai. Jangan seperti di negara-negara Timur Tengah. Kita ini beragama Islam, nabinya orang Arab, Quran bahasa Arab, sholat bahasa Arab, azan bahasa Arab, nama saya nama Arab, Pak Mahfud juga nama Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia daripada budaya orang Arab. Di sana orang lewat di depan orang sholat biasa. Jangan lewat, melangkai kepalanya orang lagi sujud biasa. Coba di kita, berani melangkai orang kepala orang lagi sujud? Mau di
lagi banser. Enggak, bukan masalah banser, bukan. Tidak seorang pun yang tega hatinya kok melangkahi kepalanya orang yang lagi sujud. Enggak akan terjadi di sini. Di Arab biasa memberikan kartu apa sesuatu lah. Saya sering waktu saya menjadi ketua umum PBNU sering ada tamu dari Timur Tengah, ulama memberikan kartu nama tangan kiri. Biasa. Kalau kita kan risih. Nggak ada panggil mas, kang, bang, nggak ada. Ada dipanggil kakaknya namanya doang. Artinya apa? Kita syukuri budaya kita lebih terhormat daripada budaya orang Arab. Masih banyak lagi. Contoh-contoh yang lain masih banyak lagi. Masih banyak sekali. Virus radikalisme, intoleran yang menjadi benih awal tersemainya paham dan aksi teror harus segera ditumpas seakar-akarnya. Demikian halnya virus liberalisme yang menggerus ideologi Pancasila harus dilenyapkan dengan segera. Memang semuanya by design. Semuanya by design. Ada yang melihara lah kira-kira. Jamaah Takfir wal Hijrah. Itu jaringan Afghanistan, Filipina Selatan, Poso, Bima. Berarti ada yang ngatur. Nggak mungkin tangan kosong, udara hampa nggak mungkin itu. Dari mana dana? Dari mana latihan-latihan? Siapa yang melatih? Itu kalau jamaah Takfir wal Hijrah, kita ini halal darahnya kita ini. Saya ini. Lagi sholat Jumat pun dibom. Terjadi di kota Rafah, Mesir. Terjadi di Afghanistan. Terjadi di Masjid Polresta Cirebon. Di Blok M, polisi lagi sholat maghrib ditusuk. Itu jamaah Takfir wal Hijrah. Yang paling jahat. Kalau Ansar Tauhid, Abu Bakar Bashir, Ali Gufron, Mukhlas, Amrozi, Samudra, non muslim sasarannya. Orang muslim nggak boleh diganggu. Tapi non muslim, tempat-tempat ibadah non muslim itu yang boleh dihancurkan. Itu yang Ansar Tauhid, JAT. Tapi kalau Ansar Daulah, Takfiri, kita ini semua hal semua ini. Yang menusuk Pak Wiranto itu JAD itu. Dan setiap kota ada, Cirebon ada, saya akui lah, di Cirebon ada, di Pemalang ada, Cianjur ada, Hambali di Cianjur. Itu teroris internasional, Hambali. Dari Pemalang Umar Patek, namanya Hisham Bawazir. Dari Cirebon siapa namanya? Muazzam namanya. Tadinya mau ngebom fisabilillah, jadinya fisabilil Tamrin jadinya. Di Jalan Tamrin. Pak Brigjen Anwar Wahid dari tadi ada ya? Allah nggak saya sebut, mohon maaf. LPOI, LPOK siap bersama-sama pemerintah, khususnya dengan Kemenpolhukam, Kepolisian, BNPT, Kemendagri untuk memantau dan menghentikan penyebarluasan virus-virus tersebut di sekolah-sekolah, rumah-rumah ibadah, dan di kantor-kantor pemerintah dan BUMN. Tentu ini perlu dukungan instrumen kebijakan strategis berupa Inpres sebagaimana draftnya yang sudah tersusun rapi di BNPT. Semoga kita semua berkenan mendorong dan mengawal terwujudnya Inpres tersebut untuk keselamatan dan keutuhan bangsa. Sampai sekarang belum Pak Rocky, sampai sekarang. Pak Riko. Aset-aset strategis bangsa Indonesia, baik yang terkait sumber daya alam, sumber daya lahan, aset investasi, dan aset fisik pembangunan di berbagai sektor harus diselamatkan dan tidak boleh diserobot oleh mafia manapun, terutama di saat-saat pemilu dan transisi nanti. Negara tidak boleh kalah dengan siapapun. Melalui momentum ini, LPOI, LPOK mengajak pemerintah terutama dengan Kemenpolhukam, Kepolisian, BNPT, BPN, ART, dan Kemendagri untuk menyelamatkan aset-aset bangsa ini. Terakhir, mari kita berdoa bersama, semoga bangsa negara kita ini selalu dijaga oleh Allah, selamat, aman, tentram, dan melewati fase-fase politik dengan damai dan menyejukkan. Allah yahfadna jami'an.
wa azzina bi'izzih, wa akramana bikaramih. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dengan segala fadl, anugerahnya dan rahmatnya dan keberkatannya kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kurangan. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودكت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه وحل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول